المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نعم صلاتيك من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا لائمي في الهوى العذري ما عذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين امين امين يا رب العالمين. Alhamdulillah Alhamdulillahil wajidil wujud wassalatu wassalamu ala man di khairil mawlud lazimus sukut luzumul buyut warridha bil qut wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi yub'atsu hayyan ma'dud ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ma'ihka qasirun walau ja'a bi badil majhud wa wasifuka ajizun an hasni ma hawaita min khisalil karami wal jud al kaunu isyaratun wa anta maksud Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi qala jalla jalaluhu قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما بعثت للمعلم صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral hadirat, ibu-ibu jamaah majlis ta'lim Nurul Fadilah, Nurul Fadilah. Pada yang kita hormati pimpinan majlis ta'lim Nurul Fadilah, Ibu siapa? Ibu Asia, Ibu Hajjah Nur Asia. Apa kabar Ibu, sehat? Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, orang tua saya juga, Ibunda Ibu Hajjah Nasrullah. Kita doakan guru saya almarhum Bapak Guntur, Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa jannah mathwahu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dengan suaranya yang luar biasa melantunkan dan mengirim salawat, ya jadi teringat ada teman saya di Al-Azhar, guru perempuan Malaysia, ya, dipanggil sama gurunya, ditanya, kamu ibu kamu itu kerjanya apa?
Itu orang Mesir punya murid orang Malaysia. Ya enggak, katanya. Ternyata enggak, ibu kamu pasti punya amalan ya, kata dosen, kata chef. Kata teman saya, enggak, ibu saya cuma ikut ngaji. Ya, terus kalau ngaji ngapain? Dia cuma ada di bagian tim qasidah. Gak ngajar dia, ibu saya gak ngajar. Terus bagian apa? Bagian robana malah. Bagian robana. Yang gede apa kecil? Yang banyak kumpul yang mana? Kecil ya? Yang banyak kumpul banyak. Bas mas, kalau bas sekali-sekali lah belum. Yang paling banyak yang mana? Nah yang kecil. Pokoknya ibu saya itu di tim itu. Pantes ya. Nggak sengaja nih dosen mimpi kalau ibunya tangannya bercahaya. Di akhirat melihat cahayanya bercahaya. Rupanya sering ngumpulin robana di pengajian itu. Wah, besok pindah nih Bas, nih pegang kotek biar terang katanya. Amin, kita doakan mudah-mudahan salawat-salawat yang dibaca akan menjadi bagian yang lebih bermanfaat lagi pengajian kita. Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bisa bersilaturahmi di Majelis Taklim Nurul Fadilah. Ya Allah, ini dia kalau nyebut Nurul Fadilah jadi ingat bini saya. Bini saya namanya Nurul Fadilah. Ya, istri saya namanya Nurul Fadilah, pas banget jadinya ya. Mudah-mudahan berkah, amin ya Rabbal alamin. Melalui Ibu Ummah, Ibu Hajjah Ummah ya, Dawa, ya, beliau minta untuk bisa dan menggantikan di Majelis Taklim Nurul Fadilah, tepatnya di Yapi 2. Pas dengar Yapi 2 itu teman saya, teman dan guru saya, Pak Hasan Sabit. Udah. Ternyata bukan di rumah Pak Hasan Sabitnya ya, di Majelis Taklim Nurul Fadilah. Alhamdulillah bisa bertemu orang tua saya, bisa bertemu ustazah dan semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Tentang ilmu ya, belajar itu luar biasa. Ilmu itu gak ada habis-habisnya. Ada ya sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini belajar dari kecil. Saya ini semenjak saya kenal engkau ada masuk Islam, saya ngaji terus di pengajian engkau ya Rasulullah. Terkadang saya melewati batu, melalui gunung, melalui apa ya. Kadang-kadang saya sampai berdarah-darah ya Rasulullah ya. Terus kenapa? Ini orang dari muda sampai ya memang dia itu uzur masih terus ngaji, datang ke pengajian Rasulullah ya. Di sini ibu-ibu ada yang ngaji dari muda sampai sekarang, sampai udah uzur. Ngaji aja terus, ada bu? Ada ya, ada di tempat saya Majelis Taklim Nurul Yakin di Bekasi itu udah nenek, udah umur 80 masih hadir ngaji. Ya Allah, itu jalan apa? Kita nggak tahu deh, pokoknya ngaji aja. Apa kata Rasulullah? Tidak ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengaji itu nggak ada kosongnya. Setiap langkah, setiap satu langkah itu 10 dosa terhapus. Setiap satu langkah 10 keinginan terjawab. Setiap satu langkah ya 10 masalah terurai. Ibu berapa langkah dari rumah? Saya naik motor Ustaz, berapa kali nugas? Berapa kali ketemu juga ya? Nah, sebanyak ban berputar itu atau kilometer itulah ya pahala kita banyak sekali. Alhamdulillah. Ilmu nggak pernah habis. Nggak pernah habis. Laukan al-bahr bidatan min kalimat rabbi dan fatu ya apa? Tara bidal bahru qabla an tada bahr. Ya seandainya ya laukan al-bahr, seandainya laut dijadikan tinta ya dan pohon itu dijadikan ranting, itu dijadikan pulpen untuk menulis ilmu Allah, nggak akan habis-habis. Itu ayat Qur'annya. Ditafsirkan lagi dengan ayat yang lain.
Ya, seandainya ini ayat ditafsirkan dengan ayat, ada Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, entar ada Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, entar ada Al-Quran ditafsirkan dengan kesepakatan sahabat. Ya, di ayat ini ditafsirkan dengan Al-Quran lagi. Seandainya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lautan di dunia ini, seadanya lautan di dunia ini dirubah jadi tinta, ditambah lagi 7 lautan lagi, ya, lautan luas tuh sebenarnya. Bumi ini isinya ya 2/3 lautan, dirubah jadi tinta, kemudian ditambah lagi dengan 7 lautan, terus ranting-ranting pohon sedunia, ranting itu lebih banyak dari cabang. Ya, cabang lebih banyak dari batang. Ini ranting yang kecil-kecil itu dijadikan pulpen, diisi sama tinta yang tadi untuk nulis ilmu Allah. Itu tidak akan, ya, laut sudah kering, lautnya sudah kering, rantingnya sudah habis, ilmu Allah belum seberapa. Jadi tidak ada orang merasa sudah selesai ngaji. Ya, saya alhamdulillah udah hatam ngaji, baru hatam, belum selesai. Ya, karena Quran jumlahnya 30 juz, tapi ilmu Allah enggak 30 juz. Ya, saya udah selesai sampai doktor, ilmu Allah enggak sampai doktor. Gelar doang sampai doktor, tapi ilmu di atas doktor. Terus ya habis. Jadi terus belajar. Ya, karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, menuntut ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Kapan di buayan itu? Saat mengindung bayi itu udah belajar, ya, udah belajar, ya, udah belajar. Pasti ibu udah ngajarin anak-anaknya itu pada saat belum bicara, belum bisa apa-apa, apa itu? Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Itu bocah langsung pulas. Ya, makanya pas sudah gede saja salawat pulas. Karena dari kecil dia jadi salawat begitu. Asal saja buat Batullah, senderan pulas sudah. Dari kecil diajarinnya begitu, buat tidurin anaknya pakai salawat. Ya, tapi isinya itu sudah mempengaruhi karakter anak. Al-Mahdi itu artinya liang lahat. Emang masih belajar orang di dalam kubur masih. Ya, ibu yang pernah nganterin jenazah dimakamkan sebelum dikubur, ya, sebelum ditutup dengan tanah, apa kata kita? Naik, ustadznya baca kamu talqin, ya Abdullah, ya Abadallah, ya Amatillah, wahai hamba Allah, jika nanti datang malaikat, 2 malaikat datang kepada engkau menanyakan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma ikhwanuka wa ma kiblatuka, maka jawablah Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wa Qur'anu kitab wal Ka'bah kiblati wa muslimin wa muslimat ikhwan. Diajarin, ya, diajarin itu talqin itu lagi apa? Pendidikan kiblat, ya. Dan memang harus ditalqin. Kan ustaz tidak belajar bahasa Arab, ya, tapi bisa orang yang dalam kubur mengerti bahasa Arab. Enggak perlu diterjemahkan. Wahai hamba Allah, nanti kalau datang mereka tanya siapa Tuhanmu, ya, jawablah, ya. Enggak. Itu tadi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada, ya, ilmu itu pun yang paling perlu. Dengan ilmu, ada murid bertanya, wahai Ustaz, siapakah orang yang paling perlu dengan ilmu? Siapakah orang yang paling perlu dengan ilmu? Kata Ustaz, humul ulama, mereka-mereka yang sudah ngerti ilmu. Ya, bener nggak Bu? Yang pada ngaji ini yang udah ngerti ilmu.
Orang yang nggak ngaji itu bukan dia nggak mau, udah belum ngerti manfaatnya ilmu. Kayak ibu seorang penjahit, ya tailor atau butik atau distro atau apa. Ibu masuk ke ruangan di mana di situ ya, alat-alat untuk menjahit. Ibu pasti beli, oh tanya beli ini semua ibu beli. Karena apa? Oh ini diperlukan, benang ini diperlukan, bahan ini diperlukan. Yang tahu dan belanja banyak di tempat itu orang yang paham tentang menjahit. Adapun kita melihatnya, buat apaan sih itu? Buat apaan sih itu? Nah, ibu yang datang kemari udah ngerti manfaatnya ilmu. Buktinya apa? Yang tadinya mungkin barangkali sholatnya hanya sholat ikut-ikutan, sekarang menjadi imam. Yang tadinya pakai jilbab sekedar buat acara-acara Islam saja, sekarang jilbab udah bagian daripada kehidupan. Dan semuanya, ya, itu tadi tafsir Quran bil Quran. Tafsir hadis bil Quran bil hadis. Dalam Al-Quran ada wahyu hatta yang dia yakin, sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Sahabat nggak tahu tuh keyakinan apa sih. Ditafsir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakin itu artinya adalah kematian. Nyembahlah Allah, sholatlah kamu, ibadahlah kamu, ngajilah kamu, nuntut ilmulah kamu, dan jadi orang benarlah kamu sampai datang keyakinan, sampai datang kematian. Jangan berhenti mengaji, ya. Makanya Bu, di mana-mana saya selalu sampaikan, nggak ada kosongnya. Bahkan orang yang ngaji itu panjang umur, dan itu pasti. Setiap hari malaikat itu bawa daftar Israel, itu baru daftar kematian, keliling aja, ya, kayak orang lagi listrik, kayak kurir, itu udah ada daftar. Ini RT berapa? Hah? 11 RW? RT 4 RW? Udah ada daftarnya. Bu Yuni udah ada, Bu Yeni udah ada, Bu Asu udah ada. Ya, udah ada, jadwalnya ada, harinya ada, jamnya ada. Ya, datang pas banget nyambut, mau nyambut di rumah kagak ada dia. Ya Allah kagak ada nih orang ini. Ya, jamnya segini nih, ini jadwalnya jam segini kagak ada. Ya udah ya. Kemana dia? Lagi ngaji. Jangan dicabut orang ngaji mah. Jangan. Kalau mau nyambut bentar pulangnya aja. Agak pulang nih. Agak berani kita pulang nih. Ngaji terus. Ya Allah. Terus lagi dosa, ya. Di pengajian itu dosa dikumpulin dengan dosa, ya. Mau dilempar ke gunung, kata gunung jangan. Enggak kuat tuh gunung, Bu. Tapi banyaknya dosa kita enggak kuat. Mau dilemparin ke laut, agak kuat. Jangan lupa. Lah kemana ini ya? Kata mana kan dosa. Lemparin buat ibu-ibu kalau ngajian belum kelar udah pulang. Ngaji belum kelar udah pulang. Ada yang gitu ada Bu. Lah iya, kalau belum waktunya ustazahnya pada ngasih ilmu udah pulang. Biasanya udah benar banget. Agak pulang lagi kayaknya. Jadi Ibu yang namanya ngaji kayak gitu, ya. Dan uniknya umat Nabi Muhammad itu Bu, ilmunya itu semuanya gampang. Kalau makin ngaji makin gampang beragama, bukan makin susah. Contoh misalnya Bu, ya umat sebelumnya itu kalau mau tobat kudu nabinya dulu. Minta apa aja kudu sama nabinya Bu. Umat Nabi Musa tebang minta air aja Bu, kering ini nggak hujan-hujan, nggak bisa minta doa langsung. Nggak bisa. Mesti datang ya Musa, ini udah lama nih nggak hujan, ini kita pada kering, minta sama Tuhan. Apa kata Nabi Musa? Ya, berdoa Nabi Musa naik ke gunung, ya Allah umat saya minta apa? Minta air. Apa kata Allah? Lemparkan tongkatmu ya Musa, lemparkan tongkatmu, ketuk-ketuklah bumi, keluarlah 12 mata air. Insya Allah Ibu bisa sama umroh, amin.
sama-sama sampai ke Mesir, amin. Di sana masih ada 12 mata air bekas Nabi Musa. Jadi dia kalau minta apa-apa, Nabi nggak bisa minta langsung. Ya. Kalau umat Nabi Muhammad, ntar saya ceritain, bisa. Ya, kalau umat Nabi sebelumnya jangankan minta air, lapar, lapar. Ya, wacetik, nggak tumbuh tuh gandum, nggak tumbuh tuh pohon-pohon, minta, nggak bisa aja minta langsung, ya Allah, ya nggak bisa. Datang lagi ke Nabi, Nabinya sudah Musa lagi pada kelaparan ini, naik lagi Musa, ya Allah, umatku kirim salam pada kelaparan, minta makanan apa? Turun MBG. Ternyata udah ada MBG tuh. Ibu bisa lihat di Al-Quran, ya. Tuh pas tadi Musa begitu tuh turun senampan-senampan makanan tuh. Udah jadi tinggal makan dan itu lama. Prabowo mah 1 periode paling MBG-nya. Ini mah bertahun-tahun. Kalau lapar dapat makanan itu makan Musa. Ya. Yang lebih uniknya bumbu dapur aja minta sama Allah. Nabi Musa turun tuh ayat wa ada siha wa basoriha wa fumiha, apa tuh saja, bawang putih, bawang merah, kacang kedelai. Turun tuh Bu, pasar induk kayak gitu dah modelnya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, ya apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, ya aku berikan umatmu 5 waktu, disitulah umatmu bertemu dengan aku sebagaimana Musa bertemu dengan aku, tanpa harus minta lagi kepada engkau ya Muhammad. Aku berikan privilege kepada umatmu sebagaimana privilege yang aku berikan Musa kepada aku. Di 5 waktu itulah saat ibu berdiri kemudian berdoa persis ketika Nabi Musa minta untuk umatnya. Enak gak Bu? Zohor kita berdiri minta doa sama dengan umat Nabi Musa minta buat umatnya. Ntar apalagi asar sholat lagi berdiri berdoa sama Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Sama. Ya seandainya aku sudah tidak ada, kamu berdiri sholat minta sama Allah sama dengan Nabi Musa berdoa kepada Allah, langsung Allah dengar dan permintaannya langsung dikabulkan. Bu, inna a'tainaka fasholli li rabbika. Ya Allah, Allah tegur buat orang-orang yang sudah pernah lahir, kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, kemudian jadi mahasiswa, terus dia berkeluarga, terus punya anak, usahanya berkembang, bercabang sampai dia sukses. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku sudah kasih kau nikmat banyak banget. Banyak. Nikmat Allah udah banyak banget. Jangan merasa kayak Anda ini miskin terdunia di dunia. Jangan pernah merasa kita paling miskin, Bu. Allah yang bilang aku sudah kasih kalian nikmat banyak. Jangan kita merasa susah. Ya. Allah minta 2, Bu. Fasholli, sholat. Minta sholat juga. Sholat juga tadi apa Bu? Ya sama aja dengan kita berdiri sebagai Musa buat anak umat. Jadi ibu kalau masalah dengan suami, sholat 2 rakaat. Saat belum zuhur nih, sholli sunnatan lillahi ta'ala 2 rakaat minta sama Allah. Punya hajat apapun sholat. Pagi, siang, sore sholat mutlak pun bebas kapan aja Bu. Tanya ustazah, silakan. Pokoknya ada keperluan, ada rumahnya masalahan, ya. Ada masalah apa nih Bu? Masalah apa? Masalah ekonomi, masalah perdagangan, masalah harga. Sholli sunnatan harga barang. Jangan Bu, nggak usah sebutin. Sholli sunnatan cabai merah, sholli sunnatan bayaran bocah. Jangan. Udah ibu baru sholli sunnatan hajat, sholli sunnatan lillahi ta'ala, lalu minta sama Allah. Apa yang paling penting hari itu? Jam itu minta. Persis sebagaimana Musa minta sama Allah, minta nasi, minta. Tuh umat Nabi Muhammad berapa kali Bu? Berapa kali? 5 kali.
Ibu kalau dikasih waktu sama Pak Bupati aja, ibu bisa Nurul Fadilah ini dapat kesempatan setiap minggu ketemu Bupati, senang nggak? Senang, 4 kali. Sekarang ibu kata Allah, aku kasih kesempatan bertemu aku 5 kali dalam sehari, senang nggak bu? Oh, senang banget. Ya, dapat kesempatan di muka pintu tanpa harus pakai prosedural, datang. Ibu bilang Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ilmu yang membuat orang jadi gampang, jadi gampang, jadi gampang. Semakin ngaji semakin gampang. Nabi Ibrahim pernah kedatangan malaikat dan dibawa ke alam malaikat. Ini Bu mau Idul Adha, pasti ceritanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim tanya sama Allah, wahai Ibrahim, bagaimana keadaan umatmu? Ya Allah, umat saya udah banyak yang nggak ngaji. Kadang ngaji juga nggak dipakai. Ya Allah, umat saya udah kebangetan. Ngaji rajin, senam di mall rajin. Ya Allah, umat saya udah banyak olahraga sedekah, pelit banget. Ya, itu kotak sedekah, keliling, kenceng banget. Ya, kagak pernah ada isinya. Ya, umat saya udah begini ya orang. Udah susah banget diajak kebenaran ya Allah, kata ayah Ibrahim. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, yang enak orang begitu ya tanya. Apa kata Ibrahim? Matiin aja, habisin aja orang begitu. Jangan ada di kampung ini, ya jangan ada di kampung Ambon, jangan habisin aja ya. Oh habisin ya, matiin ya, iya matiin. Tuh Ibrahim. Ya, karena udah kesel banget tuh. Bertahun-tahun, ratusan tahun ngajarin ngaji nggak dipakai-pakai. Akhirnya Allah tanya, apa itu orang yang begitu? Matiin aja begitu. Oh matiin ya? Iya. Akhirnya lama Nabi Ibrahim pas dapat punya anak. Berapa tahun Bu? Nabi Ibrahim gak punya anak? 86. Bu, ada nggak ibu berkeluarga 86 punya anak? 5 tahun aja gak punya anak. Udah curiga udah. Lu yang mandul apa gua? Lakinya masih udah senang Bu, kawin lagi nih gua, kawin lagi nih gua, kawin lagi nih gua. Bininya kan bininya bingung, ya kan? Bang, udah 5 tahun bang, udah 10 tahun bang. Kayaknya saya yang apa jadi lagi. Menyerah udah, bener. Ini 86 tahun Nabi Ibrahim punya bini cakep, Sayyidah Sarah, enggak punya anak. Sampai-sampai digambarkan dalam Al-Quran fasta'ala ra'shi sayyiban, digambarkan udah ubanan. Padahal tiap hari Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Amin. Rabbi habli minas salihin. Allah. Gue gak udah. Baru kenal kan MS banget Ustaz. Bu, itu doa Bu gak berhenti. Ini pelajaran lagi Bu, ya doa. Ya manfaat yang doa itu bermanfaat dikabulkan atau enggak. Ibu udah berapa ribu doa dari dulu minta kaya ada, dari masa kecil minta kaya ada, minta punya mobil ada punya rumah ada, minta perhiasan ada. Sampai sekarang perlu nggak gelangnya? Rumah mobil dapat nggak? Ada. Kemana doa kita Bu? Doa tuh ada yang cash, ada yang dipending, ada yang buat di akhirat. Doa kita nggak hilang satu pun. Apa kata-kata doa yang pernah diajarin doa di MA dulu sampai sekarang nggak hilang. Ada yang cash. Ibu mau surga? Allah bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah masukkan kami dalam surga tanpa hisab. Pernah doa gitu Bu? Pernah pengen masuk surga? Bu pernah? Mau masuk surga? Pernah doa surga? Pernah doa surga? Mau cash?
Mau nggak bu? Bu, bu, pengen masuk surga kan berdoa itu ya. Neraka mah ditolak. Saya tanya ibu surga, doanya tiap hari kan? Adkhilal jannata ma'abror, adkhilal ma'abror, abror. Kata Allah, jawab. Belum mati bu, belum mati dulu. Mau cash? Oh enggak, bener enggak? Ntar disimpen. Itu bocah di sanawiyah ada dia sama gurunya ya. Ayo kita berdoa, mudah-mudahan kamu dapat jodoh orang yang soleh. Ya, jangan amin. Amin lagi ibu mah. Bapaknya mau kemana? Amin baik. Gak apa-apa dah, yang gak ada suaminya gak apa-apa dah. Amin. Ini di Tanawiyah anak-anak jajan sama gurunya. Berdoalah kalian ya, kita mendapatkan anak suami yang soleh, yang pintar. Ya. Itu anak bu kira-kira jawabannya mau di cash, mau disimpan di akhirat, mau di pending. Pending dulu ya udah. Ntar kalau urusan alias selesai, kuliah selesai baru dapat jodohnya. Tapi minta jodohnya boleh nggak bu? Boleh, pending namanya bu. Ada doa yang cash, ada doa yang di pending, nanti disimpan. Kalau yang cash gimana bu? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Lagi sakit pengen sehat. Bu, itu cash bu. Ya, jangan entar-entar. Sehat mas sekarang. Bener nggak bu? Itu doa cash. Rizqon halalan, thayyiban, mubarakan, wasi'an, min ghairi ta'abin, wala masyaqqah, wala dharir. Minta rezeki yang banyak, yang berkah, enggak pakai capek-capek, enggak bahaya, enggak nyusahin orang. Enak tuh. Loh, ada enggak rezeki gitu? Ada. Ada rezeki gitu, Bu. Saya mau tahu ceritanya enggak, Bu? Mau enggak ceritanya? Mau banget apa mau aja? Ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dua-duanya itu guru, dua-duanya imam kita. Yang satu masih murid, yang satu udah guru. Lagi pada ngobrol guru sama murid, kalau guru sama murid ngobrol enak. Ya, kata Imam Malik, ya Syafi'i, ya rezeki itu ya tidak harus pakai gerak. Oh nggak bisa bu, rezeki itu harus pakai gerak, baru datang rezeki. Udah bu, ngobrol sampai di situ. Pulang Imam Syafi'i di jalanan ada orang pagi panen anggur. Anak muda sini, ya mau nggak bantuin saya panen anggur ini, ya nanti saya bagi kamu depannya. Nah, kerja di Imam Syafi'i, senyum dia, ya pas kerja dapat satu bangkul anggur yang merah buat depan. Ketawa Imam Syafi'i, gua bener kerja dulu baru dapat. Dia bawa bu, dia ingat gurunya, ya bukan mau berdebat, dia pengen bawain buat gurunya. Tuh bu, murid yang bener tuh murid yang bener begitu tuh, dapat apa-apa ingat gurunya. Dia susah mulu ke guru konsultasi, ya. Dia dapat obyekan mah hilang. Datang ke Imam Malik, apa ke Imam Malik? Guru, ada apa Malik? Bener guru saya, bukan gitu, bukan saya bener. Ini saya dapat ini saya kerja, ya bantuin panen anggur. Saya dapat upah guru. Oh iya, alhamdulillah. Imam Malik, tadi itu pas Imam Syafi'i pulang, lihat matahari panas banget, ganter-ganter bu, tahu ganter-ganter? Sampai melengkek tuh matahari bu, sampai melengkek panasnya bu. Kata Imam Malik nih pas Imam Syafi'i pergi, enaknya mah ya panas-panas gini mah ya makan anggur, enak banget ya. Ini guru, pantasnya kalau namanya panas-panas ini makan anggur merah, adem ya, enak adem gitu. Ente datang ke PE, ya. Kerja nggak tuh guru? Mengharap doang ya. Yang kerja siapa? Yang ngeluarin tenaga siapa? Tapi yang dapat anggur siapa? Oh, kan. Berarti ibu berdua-duanya benar. Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tafsir Quran dengan ijma. Ya. Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tadi cerita Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim diingetin sama Allah, ya. Ibrahim ketika punya anak langsung suruh potong. Apa kata Ibrahim? Teganya engkau ya Rabb. Banyak lagi teganya. Berapa kali? Banyak banget. 86 tahun ya Allah saya berdoa pengen punya anak, baru punya anak satu sedang lucu-lucunya engkau suruh potong.
Ismail, tega engkau ya Rabb, mana perasaanmu? Allah ketawa. Ingat dulu dia Bu. Ibrahim, masih ingat dulu. Waktu saya bilang umatmu yang pada maksiat, suruh apain? Suruh binasa. Umatku, hambaku segitu baiknya, mungkin gak semuanya, suruh batin. Kamu cuma satu, pakai protes. Udah di situ Ibrahim kalah. Akhirnya nurut juga. Ya syariat korban. Itu nanti guru kita yang bicara. Terakhir, ya materi kita hari ini adalah tafsir Quran dengan ijma. Bu, ada Al-Quran yang enggak ada di Al-Quran, keterangannya enggak ada di hadis Nabi, sepakat ulama. Masalah-masalah apa? Nih Bu, masalah begini-begini nih Bu. Enggak ada pengajian kayak begini Bu. Nah, tahlil modelnya gimana? Enggak ada. Zikir modelnya gimana? Ada pakai berdirinya kita yang di mahal yang enggak ada. Ya, yang ada apa? Qulullah dzikran katsiran. Zikirlah, ingatlah pada Allah sebanyak-banyaknya. Makanya ada apa Bu? Ada zikir pagi, ada zikir sore, ada zikir malam. Bahkan ibu mah ada yasinan ya. Ya, siapa makin bikin yasinan Bu? Masih bikin yasinan. Kalau bisa mah jangan yasinan Bu. Yasin beneran. Yasinan Ibu. Ya, yasin beneran Bu, jangan yasin. Ya. Jadi zikir itu waktunya sahabat sepakati. Oh begini, boleh zikir pagi, boleh zikir. Terus caranya gimana Bu? Uzkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Boleh zikir berdiri, duduk, berbaring, bebas. Makanya ada zikir yang goyang-goyang, ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang sampai muter-muter, bebas. Satu di antaranya adalah istighfar. Ya istighfar caranya gimana? Bebas. Mau 100, mau 1000, mau berapa sekarang. Dan istighfar itu manfaatnya luar biasa. Oleh-oleh buat ibu, ya. Ada orang datang ke Imam Syazili, wah Imam, ya, saya punya masalah. Ada orang datang ke Imam Syazili, punya masalah. Ya orang, wah Imam, ya saya punya masalah. Masalah apa? Ya masalah dengan ekonomi. Ya apa kata Imam? Banyak baca istighfar. Bu, suruh banyak baca istighfar. Ya, datang lagi murid yang lain, orang lain, nanya Imam, saya punya masalah. Inna zawjati lam talid. Saya punya masalah, istri saya udah lama banget nggak punya anak. Apa bilang? Istighfar. Istighfar, ya. Suruh baca istighfar. Permasalahan berbeda Bu. Tadi ekonomi, sekarang ada istrinya, orang nggak punya anak. Suruh ngapain Bu? Istighfar. Datang lagi murid ketiga Bu. Wahai ya, di tempat kami ini dari jauh rumahnya Bu. Di tempat kami, di kampung kami udah lama nggak hujan. Ya, tolong minta doa. Kata Imam, istighfar. Terus yang keempat Bu, murid yang keempat datang lagi berbeda. Wah Imam, saya tadi perhatian ada murid pertama, murid kedua, murid ketiga, orang-orang dengan 3 masalah yang berbeda, tapi jawabannya istighfar. Kata Imam, bukan aku yang menjawab. Ya, tapi Allah lah yang menjawab. Mana dalilnya? Wa astaghfiru rabbakum. Ya, apa di situ artinya Bu? Istighfarlah kamu, Allah akan turunkan hujan dari langit dan Allah akan kirimkan rezeki yang banyak dan Allah akan berikan keturunan buat kalian. Itu Al-Quran. Jadi kalau ada yang datang kepada ibu ngeluh, udah lama gak punya anak, jangan buru-buru nyari korban. Jangan buru-buru nyari pangurut. Baca ayatnya. Allah bilang kalau ada masalah istighfar. Masalah ekonomi istighfar. Masalah kesehatan istighfar. Masalah anak istighfar. Problem rumah tangga istighfar. Punya utang bayar. Bayar. Nggak bisa kita pakai istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.